Oke, kembali lagi di Sinerja yang merupakan bagian dari apa? Jamaah Evan Haluan. Nah, kayaknya salah opening kita ya. Salah. Itu bagian dari Jam Media. Silahkan di follow Instagramnya Jamaah Evan Haluan sama subscribe Jam Media. Ya, hari ini Gus kita kedatangan siapa nih Gus? Siapa ayo? Teman-temannya Diego. Teman-teman Diego, teman-teman Mas Aldo. Inilah beli ketut sedana beli ya. Ya. Halo beli. Swastiastu. Swastiastu. Salam nama budaya. Rahayu. Sedikit. Sebenarnya aku juga baru kenal beberapa hari lalu ya. Sama. Aku Bli. baru ketemu. Pernah. Karena aku juga sempat kesini berapa kali kan. Nah, dia nih Gus yang buat kita take sama Diego tuh telat. Ngobrol di sana. Nah, ternyata tuh si Ketut ternyata di sana tuh. Atau sapaan nama panggungnya Pak Tut ya. Iya, teman-teman manggilnya begitu sih. Padahal belum bapak-bapak atau gimana nih. Belum. Nah, siapa tahu kan sudah kan. Nice. Ya tapi memang kayak nyaman aja gitu. Halo Pak. Nah. Jadi kalau yang perempuan ya, halo Bu. Gitu. Oke, mungkin beli Ketut ini bisa dikenalin mungkin bisa jatuhnya apa ya? Seniman ya? Iya, perupa lah. Perupa. Kok banyak ya seniman tuh? Kok mau dipanggil seniman kenapa ya? Beban. Oh, beban. Beban tuh Apa ya? Nggak tahu sih. Menurutku kayak panggilan seniman itu gimana gitu. Kan gambar. Ya, pegiat hobi. Pegiat hobi, Pak. Pegiat Pegiat hobi. Keren Pegiat hobi itu pegiat hobi yang ada uangnya. Betul sekali. Hobi tapi ada uangnya. Penggiat seni. Ya, Seni betul. yang dijadikan hobi dan dapat menghasilkan uang. Ya, Tungkara. Semua yang selalu saya tanya tuh hidup bisa ya dari sini ya? Dari Lebih seni. ke manajemen sih Pak sebenarnya. Bagaimana kita bisa akhirnya mempromosikan dan bagaimana kita ngaturnya sih sebenarnya. Kita kan akhirnya di ranah ini kita punya jalur sendiri juga gitu. Ada yang bisa kayak si temen dia memang fokus di event, terus juga emang bener-bener kalau aku sendiri menggunakan jalur industri gitu. Beberapa alter yang aku kerjakan gitu. Bisa sebenarnya. Jadi lebih ke bagaimana kita manajemenin sih, itu sih yang paling penting menurutku. Kuncinya setelah beberapa orang yang kita tanya jawabannya itu. Iya. Manajemen Tak waktu, terus bagaimana karya itu dibuat dan istilahnya dipercantik atau bagaimana lah. Dari kapan? Mulai kayak saya hidup lah dari sini. Aku memutuskan untuk fokus tapi dia itu. SMK-nya TI loh. Oh ya? TI Global. Ini kita buka sekarang ini. Ya aku di TI Global dulu. Tuh, tapi memang seni itu situ apa ada seninya nggak sih? Nggak ada. Multimedia sih Multimedia. aku waktu itu masuk jurusan multimedia. Jadi gini, dulu tuh sempat aku punya keinginan itu untuk sekolah tuh di SMSR sebenarnya. Di SMSR, cuma mungkin Sukawati sana gitu. Jadi Sesri. ya betul. Jadi sempat punya keinginan sekolah di sana tapi nggak kesampaian gitu. Karena berbagai faktor lah gitu di rumah gitu kan. Akhirnya ya memutuskan di mana ya yang dekat gitu biar nggak jauh-jauh dari rumah juga sekolahnya gitu. Akhirnya ketemu nih TI Global kan. Ya udah aku daftar ke sana. Global Baritur. Ya betul, di Cukat Citarum. Cukat Citarum men. Rumah angker di sana men. Iya yang ada apa? Rumah angkernya itu. Konon katanya. Jadi akhirnya ya udah sebenarnya sempat mikir waktu itu memilih masuk multimedia ya mana ya yang deket gitu ya udah akhirnya multimedia. Ternyata juga nggak terlalu jauh kan dan aku juga kuliah waktu 2015 tuh di DKV Desain Komunikasi Visual gitu. Oh, kuliah 2014 15. SMA berarti 2000 masuk 2010 2011. Aku angkatan 14. Oh 2014? Ya. Tamat? Mm-mm. Oh iya. Memutuskan untuk vakum setahun gitu. Akhirnya aku karena ditawari gitu kan mau kuliah ya udah coba di sini gitu. Karena waktu itu maunya ke ISI cuma aku terlambat. Terlambat daftar ya udah akhirnya ya. Akhirnya kok bisa dari DKP itu kan? Dan kok Ya bisa branding design seperti itulah. ke seni ini jatuhnya sebenarnya apa sih? Jadi gini, seni murni jatuhnya ya. Oh, seni mungkin murni. ya. Jadi karena aku basic dari dulu kan memang gambar manual gitu. Akhirnya
aku senengnya di situ gitu. Akhirnya bagaimana cara aku mengcombine kan gitu. Akhirnya sekarang setelah aku memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahku, akhirnya aku ya udah, sepertinya ada beberapa poin yang aku dapat di kampus waktu itu. Akhirnya yang aku combine gitu, yang aku dapat di luar gitu, yang bersama teman-temanku. Street. Ya, Jalanan lah kasarnya gitu. Street smart istilahnya. Berarti TKV berhenti masuk 2015 berhenti 2016. 2016. Oke. Cuma 3 semester 3 aja waktu semester. itu. Ya, mirip-mirip adik gue, tapi adik gue kan berhentinya aja ya lama ya. Lebih banyak buang uang ya. Buang-buang. Lebih banyak buang uang dari gue. Lama dia nemu jati diri. Akhirnya di sana ketemu jadi dirinya tuh, akhirnya ini dah apa, seni murni bisa lanjut. Iya lagi karena memang aku berawal dari situ kan, akhirnya kayak aku senang di sini, cuma kayaknya kenapa nggak dikombin aja sama beberapa desain digital gitu yang mungkin bisa, yang sekarang juga akhirnya coba aku tekuni gitu loh pelan-pelan kayak gitu sih. Jadi akhirnya ya udah, berawal dari selesai aku sekolah SMA dulu, akhirnya sampai sekarang aku mulai untuk fokus kayak gitu. Berarti sekarang maksudnya medianya lebih banyak memang yang manual atau kayak manual dulu terus scan? Ya sempat kayak gitu, dan akhirnya aku ketemu teman-teman yang dia lebih jago di digital gitu. Aku sama teman-teman akhirnya ini gimana sih, yuk kita combine gitu antara aku yang di manual, kamu yang digital, seperti itu. Ya aku sempat kayak gitu juga, dan aku juga masih belajar sih beberapa untuk desain digital seperti itu. Ya kalau dibilang jago digital nggak juga sih sebenarnya, karena emang lebih jago mungkin lebih bisa lebih bisa di manual. Gitu. Akhirnya aku mencoba untuk mengcombine atau aku berkolaborasi dengan teman-teman yang bisa digital gitu. Entah itu poster kah, entah itu yang lainnya gitu. Poster. Sorry. bercanda tuh. Memang dengan seperti itu tuh sekarang kan dituntut tuh kita kayak ke digital semua lu. Ya betul. Maksudnya mau nggak mau terus kayak ya nemu kendala nggak sih untuk itu, atau memang ngalir aja? Soalnya kan banyak juga orang yang bisa, dia lebih suka gambar di kertas dulu, di manual, analog lah kayak itu. Jadi kayak masih belum nemu formula buat di digitalnya biar enak gitu. Balik ke yang tadi. Jadi di antara teman-temannya pasti ada yang bisa digital gitu. Kita saling gini lah, saling sharing lah. Terus Gimana belajar sih? ya. Bener. Jadi apalagi sekarang kan ada tuh fenomena NFT kan. Ya, itu. Ya kan? Banyak orang kaya dari sana juga. Ya, tapi setelah aku ngobrol sama orang-orang yang berkecimpung di situ, ternyata sama juga sebenarnya gitu. Bahkan ada yang udah memulai NFT dari 2013 malah. Wih. Anjir. Udah lama banget. Udah lama ya. Tapi di Bali kan baru 2020. Ya, Booming banget. Bahkan sudah ada yang itu di awal banget 2013, bayangkan. 2013 ya. Dia sudah nemuin formula di situ. Itu masih BlackBerry lagi tuh dong. Betul banget. Ternyata NFT itu udah lama ya? Iya, betul. Aku baru tahu. Ngomongin sedikit nih ciri khasnya Beli Ketut nih atau Pak Tut. Ini kalau ditangkap nih banyak nih istilahnya. Ketut Sandana alias Beli Ketut alias Pak Tut. Kalau kan ya. Kok kalau jangan dong ya. Nah, ini aku pertama kali waktu aku tahu Instagramnya, yang pertama kali tak notice tuh jelas profilnya itu warna biru sama kuning. Nah, kalau menurutku ya dulu aku waktu kecil tuh biru sama kuning nih warnanya nggak bisa digabung. Kalau menurutku ya dulu waktu aku kecil. Jadi kalau kayak jersey Ukraina tuh aku suka liatnya sepak bola Ukraina karena dia biru sama kuning dicampur. Nah, kalau Beli Ketut nih ada makna tertentu nggak dari warna itu, dua warna pokoknya dijadiin foto profil tuh? Sebelum membahas itu tuh jadi gini. Dulu aku sebenarnya dalam diriku sendiri nih masih menolak gitu warna-warna yang sangat cerah, kontras. Jadi dulu tuh kayak
wah aku nggak mau nih pakai warna yang kayak gini, aku maunya warna yang cadas gitu kan. Aku nggak mau pakai warna yang istilahnya kayak terlalu Mainstream, ngejreng gitu loh, ngejreng dan gitu. sangat apa ya, Norak kontras mungkin gitu, ya. mungkin kayak gitu. Tapi setelah jalan dari 2015 tuh aku mencoba untuk cari tahu ini kayak gimana sih, terus juga aku cari tahu tentang Bali gitu loh, kesenian Bali seperti apa, pemahaman tentang spiritual gitu. Dan aku juga sempat baca buku apa namanya tentang rerajahan Bali gitu, terus ukir-ukiran Bali seperti itu gitu. Oh ternyata dalam kehidupan kita di Bali gitu selalu menggunakan 3 warna dasar gitu, yang kita tahu kan tridatu gitu. Iya. Ya, itu nggak bisa lepas dari pekara kan istilahnya, atau mungkin dari kehidupan kita di Bali gitu. Aku awalnya berawal dari situ, dari warna itu. Dan akhirnya karena balik lagi, aku sebenarnya bukan yang jago padu padan warna sebenarnya. Aku bukan yang jago padu padan warna. Jadi sempat di istilahnya kayak dikasih pendapat gitu, kayaknya kamu nggak terlalu bisa mix and match masalah warna gitu. Setelah aku pikir-pikir bener juga sih, karena beberapa kali aku bikin karya itu warna itu nggak yang terlalu gimana ya, istilahnya mungkin matching lah ya gitu. Akhirnya aku coba 3 warna itu dulu gitu. Setelah itu di 2018 itu aku sempat akhirnya klik ternyata bentukan yang akan punya story-nya seperti ini. Nah, akhirnya aku sama teman-teman akhirnya kita keliling, kita mural di mana-mana gitu sama teman-teman. Akhirnya itu aku bawa warna itu. Dan akhirnya setelah itu berjalan di tahun 2018 akhir mulai nih tambah 1 warna dari tridatu akhirnya ke catur warna. Catur warna itu 4 okay. Catur warna. Jadi ada kuning, ada putih, ada merah, dan ada hitam. Nah, akhirnya aku cari tahu nih catur warna ini sebenarnya apa ya maknanya gitu. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata makna dari catur warna itu adalah simbol kedamaian. Gitu. Wah, sangat dalam. Itulah yang aku tangkap waktu itu kan. Wah, ini tinggi banget maknanya gitu ya, sampai akhirnya itu bisa digunakan sebagai simbol upekara di Bali gitu kan. Nah, setelah itu mulai berkembang dari segi bentuk dan looks, mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya di tahun 2020 pandemi, kontemplasi total, aku dan semualah bisa dibilang kan semua orang, dan akhirnya mereka kembali ke rumah dan menikmati waktu bersama dengan keluarga gitu. Akhirnya sempet diajakin mural lagi sama teman-teman. Di situ aku mulai nih kayak bakal ada warna yang aku pilih gitu. Dia akan menjadi center gitu. Dan akhirnya terpilih dah simbol biru dan kuning itu. Sebenarnya dari kalau misalkan dicek, sebenarnya biru dan kuning ini sebenarnya sudah bersama dari awal banget. Tapi dia menjadi center tuh waktu 2020 kemarin gitu. Dan setelah 2020 2021 itu mulai ada banyak turunan yang aku pakai gitu. Dan akhirnya simbol biru dan kuning ini adalah matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Kenapa matahari dan bulan? Karena matahari dan bulan mereka selalu bersama gitu loh. Bahkan ketika kita bangun di pagi hari gitu, melihat birunya langit, kita masih bisa ngeliat bulan di situ. Dia masih ada di situ. Dan ibarat kita ditakdirkan hidup sebagai wanita dan laki-laki gitu, kan saling membutuhkan gitu. Kita juga bersama gitu. Sama juga halnya seperti matahari dan bulan gitu. Mereka di kedua keadaan yang berbeda, mereka tetap bersama dan saling bantu istilahnya kayak gitu. Ketika di siang hari sang matahari yang punya peran gitu, dan ketika malam hari bulannya punya peran, tetap dibantu oleh sang matahari ini untuk menerangi si bulan gitu. Jadi kayak apa ya, aku mikirnya
sangat gimana ya, aku perlahan untuk mencoba memahami gitu. Oh ternyata begini ya, kita punya sistem tata surya yang begitu Kompleks. menakjubkan gitu, kompleks dan bener-bener kayak mungkin kita sebagai manusia juga kalau untuk memikirkan hal itu, wah kita siapa sih gitu, Ya. kayak gitu sih. Jadi dan kenapa aku ambil dia sebagai objek, karena romantismenya mereka tuh mengiringi kita gitu loh, dari Baru lahir gitu. buka mata ya. Dan bahkan ketika bumi ini akan terbentuk gitu loh. Jadi bumi ini terbentuk karena bantuan dari apa namanya, partikel-partikel kecil yang ada di angkasa gitu ya. Akhirnya itu dibantu oleh ya sistem tata surya ini gitu, yang dibantu, dan akhirnya mereka jadi satu gitu. Akhirnya membentuk sebuah apa namanya ya, kayak kumpulan-kumpulan debu bisa kayak gitu. Jadi dari kumpulan debu ini akhirnya menggumpal dan akhirnya terjadilah gitu ekosistem bumi ini sampai sekarang, kayak gitu sih yang Dari makna yang aku pahami sendiri sih. Wah, gila ya. Itu menurutku. Gila, senimannya kayaknya kita simpel lihat ya. Tapi kalau dari sudut pandang orang lain itu memang jujur aku bingung loh. nggak nyampe aku nih. Nggak kepikiran maksudnya itu dah. Ternyata dari ya kita sebagai aku orang awam melihat seni itu kayaknya cuma warna, ternyata itu dah. Sama kemarin juga kita ngobrol sama ada Mas Aldo. Warna birunya dia tuh birunya kayak menunjukkan kegalauan segala macam. Pokoknya banyak banget dah. Setiap warna itu beda. Setiap memang gitu ya. Aku sih tadi sebelum dengar penjelasannya ngelihat nebak-nebak sih di rumah tuh biru kuning tuh air dan api lah. Oke. Mikirnya berdampingan kan? Berdampingan, betul. Kayak gitu. Ternyata matahari dan bulan dan itu nggak kepikiran sih aku Ya. juga gitu. Keren. Lebih besar ya. Besar. Lebih besar ya. Sebenarnya juga dari karyaku itu sebenarnya aku juga ngangkat simbol air sih. Ya. Simbol air Ya, dan ya, berbagai unsur kehidupan sih. Ya, Maksudnya dari warna itu kita bisa jadiin satu gitu loh untuk memaknai sesuatu. Misalnya kayak warna hijau, warna merah, warna biru, kuning dan lain sebagainya, itu kan sangat sangat ada banget di sekeliling kita gitu. Ya, Ketika kita baru buka mata aja kita udah bisa lihat warna biru langit gitu. Dan langit, kenapa langit biru itu karena biasan cahaya gitu loh. Biasan cahaya matahari yang sangat cepat, berkilo-kilometer, berapalah pokoknya kayak gitu. Jadi akhirnya dia menghasilkan refleksi gitu loh ke atmosfer bumi, akhirnya menghasilkan warna biru itu. Yang saat ini kita kenal ya langit, warnanya biru. Peranan ya berbagai macam hal yang ada di kehidupan ini tuh sangat mereka saling bantu istilahnya. Kalau misalkan nggak ada matahari ya tumbuhan yang kita lihat hijau di sekeliling kita juga nggak bakal bisa hidup. Kan juga nggak bisa bakal hidup. Ya air terutama, kita sebagai manusia tanpa air juga kita nggak bisa hidup gitu. Api juga kan, kalau nggak ada api kita juga nggak bisa buat masak atau buat sumber energi lah istilahnya. Itu susah dipecandain itu ya. Bingung mau dipecandain terlalu dalam. Juga takutnya kalau dipecandain takutnya kan Merusak makna. Itu udah merusak makna karena maknanya udah dalam gitu kan. Apa tuh nila tuh? Nila. 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 Aku waktu itu sempet bangun pagi di rumah. Bangun pagi, aku spontan gitu buka ya. Jadi spontan aku buka Kamus Sanskerta pagi-pagi gitu. Aku buka Kamus Sanskerta dan aku cari beberapa kosakata di situ. Akhirnya belum nemu kan. Tapi akhirnya aku dapat beberapa kosakata tentang warna gitu. Ada satu warna yang belum ada tercantum di situ, yang belum aku dapat. Akhirnya aku tanya sama
pamanku di rumah gitu. Ini kalau misalkan di Sansekerta itu warna biru tuh apa gitu kan, langsung nyeletuk pamanku. Di Sansekerta itu kalau dalam bahasa Sansekerta biru itu nila. Oh iya, bilang kan ada warna nila kan. Oh itu. Ya, Mejiku hibini. Ya. Nila itu ya biru keunguan sebenarnya. Oh. Nah, akhirnya sepertinya menarik nama ini gitu. Nama yang gimana ya? Namanya cantik gitu loh ya. Kalau untuk perempuan Itu kan sih. sangat cantik, cantik banget sih Itu Nila. gadis desa itu kan. Iya, Kita betul. kalau aku kalau dipikir apa? Gadis desa. Wih. Gadis Kalau desa. karena aku agama Islam, rajin mengaji Ya. Iya, ke masjid tuh. Nila namanya. Keren itu. Gadis desa sambil nyuci di Ya. sungai. Pakai kemban. Iya, Mah. Oh, gitu. Ambil nyuci langsung lagunya udah kan pedesaan banget ya. Sama ikan juga tuh nila. Iya, ikan nila. Oh, terus Akhirnya Nila ikan kan, jadi air juga gitu. Ya, benar. Akhirnya aku ngangkat simbol air itu ke dalam karyaku. Iya, benar. Akhirnya kan beberapa unsur dari kehidupan itu, air, api, dan bumi segala macam. Seperti itu sih. Nila, ya udah akhirnya aku memutuskan nama dia Nila. Gitu. jadi nila itu karya kah atau Iya, gimana? Namanya dia gitu. Hmm. Dia si biru kuning ini. Gitu. Oh. Oke. Nama lainnya ada lagi. Apa tuh? Bagas dan Ratih. Oh, iya. Bagas itu sang surya, Ratih dan sang bulan. Gitu. Wih. Kayak gitu. Dalam ya. Kalian gak enak bercanda aja di berat omongannya nih. Berarti di 2020-an mungkin ya. Dapatlah 2020 nila itu, warna nila. Iya, lahir di 2021. Lahirnya 2021. 2021. Berarti proses pencariannya di 2020 ya. Iya, 2020 itu mulai untuk istilahnya kayak aku dapat beberapa hal gitu yang bisa aku masukkan ke dalam karyaku gitu. Dan kalau aku ngeliat karya dari Instagram tuh, karyanya Beli Ketut nih damai lah. Iya sih. Ya. Adem sih. Aku damai, aku pribadi ya, maksudnya kayak damai. Terus kalau kayak sekarang nih kita hidup kan dituntut cepat loh, Iya, betul. geraknya cepat. Karyanya dia tuh buat ngingetin kita buat istirahat, pelan-pelan Pelan-pelan aja. pelan iya. aja ya. Aku mikir juga Pelan-pelan tenang, aja, ya. nah, adem. Jadi istilah kan terus cepet-cepet dong. Udah pelan-pelan Ya, aja gitu. pelan-pelan aja. Kalau aku ya nangkepnya Ya, nggak entah gimana. Itu pelan-pelan aja, santai-santai aja. Bener nggak pelan? Memang tujuannya kayak gitu atau itu, gimana? atau memang Gimana ya? Kalau aku sih pribadi aku nggak seneng ngerasa gerusuh sih. Aku nggak seneng ngerasa gerusuh, dan aku juga kayak misalkan ketika ada satu hal gitu yang terjadi, udah aku mencoba untuk tenang gitu. Oh ya udah, ini seperti apa? Udah aku mencoba untuk cari tahu dulu nih akan diselesaikannya seperti apa, kayak gitu. Akhirnya aku pelan-pelan dulu aja gitu. Pun kalau misalkan memang ini harus cepet, ya udah aku berusaha untuk ikut. ya. Berusaha untuk ikut. Dan kalau misalkan memang ini dituntut untuk pelan-pelan, ya udah kan aku pelan-pelan dulu gitu. Seperti itu sih. Kalau masalah warna, ya warna itu pasti punya moodnya sendiri kan, entah ya, itu bener itu. kuning, biru, merah, dan lain sebagainya, itu mereka punya moodnya sendiri gitu. Dan mungkin teman-teman ya, aku membebaskan teman-teman sih. Misalkan kalau misalkan memang melihat warna tertentu itu mungkin adem kah atau dia panas kah atau apa, kayak itu kan balik lagi, semua orang punya mood yang berbeda tentang apapun ya. Oke. Tuh. Memang juga beda umur warnanya lagi. Maksudnya warna biru agak tua, biru agak muda sedikit. Itu udah beda tuh moodnya. Beda banget. Beda cuman berapa strip itu udah lain ya moodnya. Udah beda. Luar biasa, itu memang itulah dunia ya. Iya. Penuh Iya. warna jadi. So bijak kali aku ya. Nah juga nih yang pengen tak highlight tuh, dia sempet kolaborasi sama band Kasadaga. Motor deh kayak. Ya, Ya, betul. Motor ya. Ya. Nuansanya beda ya, merah. Hitam. Merah. Kayak gitu. Apa requestan aja? Apa ya requestan ya? Jadi harganya biar lain ya.
kalau albumnya mereka yang baru ini Prayascita gitu ya. Kalau teman-teman di Bali gitu mungkin paham tentang Prayascita itu sebuah sebuah pembersihan. Gitu. Ada proses yang sangat panjang yang aku lakukan sama teman-teman Kasadaga gitu. Oh, itu masih panjang lagi tuh stepnya. Nggak Iya. berhenti di cover album tuh. Belum. Keluar Bali juga, aku di Batang kebetulan di daerah Jawa Tengah Reban. Aku berkolaborasi dengan beberapa teman-teman komunitas di sana gitu. Sebuah community yang menggunakan kesenian tradisional gitu, menggunakan gamelan Jawa gitu yang aku coba untuk visualkan gitu.